Halo Sobat Agrivision dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di MMA Talks dengan segmen Bincang MMA. Jadi di segmen ini kita akan bahas banyak topik seputar program studi Magister Manajemen Agribisnis. Kali ini dengan topik Accelerating Academia kita akan menginterview salah seorang mahasiswa program Fast Track di MMA UGM. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita, Arvinda. Selamat pagi Arvinda. Halo Kak, selamat pagi. Apa kabarnya nih Arvinda hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih kalau Kakak? Kalau aku puji Tuhan baik juga. Nah, mungkin teman-teman Agrivision di rumah nih Vinda belum kenal nih siapa Vinda. Boleh dong perkenalan kepada teman-teman Agrivision siapa sih Vinda ini? Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Arvinda Yupradevi. Aku biasa dipanggil Arvinda, Vinda atau Vinda pakai P. Dan sekarang aku merupakan mahasiswa S1 program studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis sekaligus menjadi mahasiswa S2 Magister Manajemen Agribisnis UGM. Oke, jadi Vinda ini adalah mahasiswa S1 yang sekaligus menjalani pendidikan S2 di waktu yang bersamaan di akhir studinya ini. Nah, kenapa sih Vinda pengen lanjut S2 kan padahal orang-orang kadang bilang S1 tuh udah cukup nih. Dan kenapa sih pilih MMA sebagai tujuannya? Oke, alasan aku lanjut S2 dan di MMA gitu ya Kak. Iya. Yang pertama itu karena MMA itu selinear dengan program studi S1 aku. Jadi aku ini merupakan mahasiswa S1 Ekonomi Pertanian Agribisnis yang udah menempuh kurang lebih tuh 7 semester ini. Dan aku tuh ngerasa enjoy dan tertarik untuk lebih mendalami ilmu bisnis di pertanian. Jadi aku juga pingin agribisnis itu menjadi bagian dari salah satu hidupku gitu. Kemudian intinya tuh dengan masuk MMA tuh ngedukung karirku banget. Karena gimana sih ya Kak, di zaman sekarang itu orang-orang tuh lebih aware dan lebih concern gitu terhadap pendidikan. Kayak misalkan di lapangan kerja gitu ya, Kakak pasti lihat persyaratan untuk lowongan kerja tuh minimal lulusan S1. Alhasil jadi semua orang tuh ingin berlomba-lomba mendapatkan pendidikan yang setara dengan S1. Maka dari itu dengan banyaknya lulusan dari berbagai universitas ini tuh mereka bakal bersaing nih untuk memperebutkan salah satu posisi di impian mereka gitu. Nah, dari sini aku juga berpikir nih Kak, mungkin nantinya aku juga harus punya nilai lebih agar bisa bersaing dengan para lulusan-lulusan lain. Nah, salah satunya dengan ikut S2 gitu. Oke, benar sekali. Jadi untuk menambah kualifikasi diri ya untuk menghadapi dunia kerja di masa depan nanti. Nah, tadi Vinda udah sedikit spill nih kalau Vinda tuh kuliah S1 dan S2 tuh barengan. Dan itu dikenal di UGM dengan jalur fast track. Mungkin bisa dong dijelasin jalur fast track itu jalur apa sih buat teman-teman Agrivision? Oke, boleh banget nih. Jadi kan tadi aku singgung nih, aku tuh masih S1 tapi aku juga sekaligus menjadi S2. Dan di sini tuh status aku tuh belum lulus Kak, dan aku sekarang tuh lagi skripsian gitu. Nah, kok bisa nih bisa langsung S2 barengan gitu ya? Iya, langsung bingung kan. Pasti kayak mikirnya apa nih jalur dalam gitu kali ya. Iya. Enggak, jadi aku nih masuk jalur fast track atau jalur cepat. Jadi jalur fast track atau jalur cepat itu kayak percepatan masa studi di mana nggak semua univ nih Kak punya jalur ini, dan UGM tuh salah satunya. Nah, di sini tuh aku tuh bisa kuliah dalam kurun waktu 5 tahun dan bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus. Yang pertama tuh sarjana, yang kedua tuh magister gitu. Oke, jadi salah satu benefitnya tuh dengan menghemat waktu dalam 5 tahun bisa lulus S1 dan S2. Ada nggak sih benefit lain selain efisien waktu Vinda dari beasiswa atau jalur fast track ini? Oke, selain benefit waktu, ada benefit efisien secara biaya sih Kak. Karena gini, UKT kita di semester 1 dan semester 2 di S2 itu tuh di cover sama UKT semester 7 dan 8 di S1. Jadi kita tuh nggak bayar sama sekali nih di semester 1 dan 2 alias 0 gratis gitu. Jadi kita perlu bayar di semester 3 dan 4. Nah, nggak cuma sampai situ, di program fast track itu juga menyediakan beasiswa, namanya beasiswa Warwato. Jadi teman-teman tuh berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa jika mendaftar ya Kak. Terus jadi honor dari beasiswa tersebut tuh bisa digunakan untuk membayar UKT di 3 dan 4 dan juga sekaligus mendapat experience bisa kerja di UGM gitu. Oke, jadi ada benefit dari segi waktunya dan juga menghemat biaya juga ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman Agrivision di rumah yang khususnya S1 UGM udah pada penasaran nih, apa aja sih syarat untuk daftar program ini? Oke, kalau buat syarat mungkin ada beberapa yang mungkin aku inget dulu kali ya Kak. Iya, di-spill dong dikit-dikit. Ya boleh. Yang pertama itu teman-teman merupakan mahasiswa aktif di UGM yang sudah menempuh SKS sejumlah 120
dan IPK itu minimal 3,5. Oke. Kemudian teman-teman juga harus melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen. Yang pertama itu ada transkrip nilai dari akademik. Kedua ada sertifikat TOEFL, itu minimal skornya itu 400. Kalau yang lain tuh ada tes ASEP UGM, minimal skornya itu 149 kalau nggak salah Kak. Terus habis itu ada sertifikat tes potensi akademik, itu minimal skornya adalah 450. Nah terus kalau persyaratan yang lain tuh ada surat jaminan dan rekomendasi dari DPA, kemudian ada surat komitmen penyelesaian masa studi S1, komitmen penyelesaian masa studi S2 selama paling lambat itu 2 tahun setelah kita mendaftar. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada outline penelitian S1 dan S2. Nah, kalau buat lebih lengkapnya sih teman-teman bisa pantau terus website atau sosial media dari Fakultas Pertanian, mungkin juga bisa di MMA gitu. Oke, jadi tadi Vinda udah jelasin beberapa dokumen-dokumen yang harus teman-teman siapkan. Sebenarnya mirip-mirip ya dengan jalur lainnya, tapi yang membedakan tadi tuh ada rekomendasi dari DPA sama komitmen menyelesaikan studi S1 dan S2 dalam kurun waktu yang ditetapkan. Ya, benar banget. Nah, ada syarat-syarat tertentu yang agak sedikit berbeda nih dengan jalur lain. Nah, pasti ada tahapannya juga agak sedikit berbeda nggak sih? Bisa dong dijelasin apa aja sih tahapan-tahapan seleksi di program Fast Track untuk masuk S2 di UGM ini? Oke, kalau untuk tahapan seleksi intinya tuh ada 2 tahapan Kak. Yang pertama itu ada seleksi administrasi berkas yang udah aku sebutin di awal tadi, ada tes TOEFL atau tes PAPS, kemudian dan surat-surat yang banyak tadi itu. Terus habis itu kalau ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos, teman-teman bakal lanjut ke tes wawancara. Nah, di sini diwawancarai oleh dosen-dosen di Sosek ya kalau misalkan mau lanjut ke MMA. Kemarin tuh aku sempet diwawancari sama 10 dosen Sosek nih Kak. Wah, 10 dosen? Iya. Wah, keren banget. Gimana tuh rasanya diwawancarai oleh 10 dosen? Ya gimana ya, deg-degan gitu, tapi aku juga do our best gitu lah. Oke, jadi tadi Vinda udah jelasin ada tahap-tahapannya, ada persyaratannya yang sangat banyak. Nah, Vinda kan prepare itu waktu sementara studi S1 ya. Kasih dong tips-tipsnya waktu prepare semua itu untuk teman-teman agribission yang mau daftar Fast Track. Oke, tips and trick yang pertama tuh niat kita tuh harus kuat dan tekad kita tuh harus tetap gitu. Jangan lupa juga minta doa restu dari orang tua gitu. Iya, kan, benar Kak. sekali. Terus setelah itu kalau misalnya sudah ngerasa aku yakin banget nih pingin ikut Fast Track, berarti setelah itu persiapannya juga harus matang karena di situ kan ada tes TOEFL tadi tuh, tes TOEFL, tes PAP yang mana kita harus belajar jauh-jauh hari dulu agar nilainya tuh bisa maksimal kan Kak. Terus kemudian kita juga ada tes wawancara, jadi teman-teman harus persiapan gitu apa yang akan diomongin gitu biar bisa keterima di Fast Track. Oke, jadi tips dari Vinda tuh teman-teman tuh harus prepare jauh-jauh hari sebelum pendaftaran itu, biar pas dibuka pendaftaran bisa langsung daftar. Oke, nah sekarang kan Vinda sudah ongoing nih, sudah semester 1 di MMA. Ada nggak sih kewajiban yang harus kalian mungkin laporin atau ada masa studi yang harus kalian kejar dalam waktu dekat? Ada nggak sih Vinda? Ada sih Kak. Yang pertama itu karena kita kan masih S1 ya, jadi kita harus nyelesain tugas S1, skripsi S1 ini dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua juga kita harus menyelesaikan tesis atau tugas yang S2 itu dalam kurun waktu paling lambat itu 2 tahun setelah kita mendaftar gitu. Kalau yang lain sih selebihnya sama sih sama mahasiswa dari jalur yang lain gitu. Oke, jadi ada deadline untuk lulus S1-nya ya, dan juga S2-nya tuh harus 2 tahun maksimal dari waktu mendaftar itu. Nah, mungkin kan kamu lagi kuliah S1 sama S2 juga nih. Betul banget. Ini skripsian sambil kuliah awal S2. Gimana sih cara kamu manage waktu biar nggak ribet gitu? Oke, nah ini tuh dalam manage waktu tuh aku sebenarnya masih belajar juga karena gimana ya, waktu aku jalan itu juga masih banyak keteteran gitu ya Kak. Apalagi ditambah lagi tuh aku sebagai mahasiswa yang kan menerima beasiswa paruh waktu, jadi nggak cuma skripsi dan tugas kuliah, tapi juga harus ada kerjaan ya? Iya, ada kerjaan. Jadi kayak pintar-pintarnya manage waktu gitu. Kalau aku sih lebih suka scheduling gitu Kak. Jadi catat hari ini tuh aku harus ngerjain apa, besok harus ngerjain apa, bukan bahkan minggu depan tuh aku harus selesaiin apa kayak gitu. Dan aku tuh orangnya pelupa banget, jadi aku harus semua tuh harus aku catat
gitu. Oke, jadi tips dari Vinda tuh teman-teman bisa buat jurnal harian, Ya. bahkan target mingguan sama target jangka panjangnya, biar lebih termotivasi lagi nih buat ngatur kuliahnya. Nah, mungkin ada teman-teman S1 UGM nih yang nonton video ini, mungkin dan mereka tuh lagi merasa insecure, bisa nggak ya aku daftar? Kasih dong motivasi Vinda buat teman-teman S1 UGM yang mau ikut jalur fast track ini. Oke, mungkin teman-teman posisinya kan juga sama kayak aku ya, dan sekarang pun aku berhasil gitu. Nah, kalau tips and triknya ya teman-teman harus siap tekad, siap niat kayak gitu. Terus habis itu teman-teman jangan takut buat untuk mencoba karena emang fast track itu kan kesempatan yang besar dan keputusan yang besar pula gitu. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kemudian pokoknya jangan lupa doa juga. Ya gitu lah, do my best gitu. Oke, jadi itu motivasi dari Vinda, dan dia nggak cuma ngomong ya teman-teman, dia sudah membuktikan dan dia berhasil, jadi pasti teman-teman juga bisa. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, ada nggak sih beda kuliah S1 dan S2? Di-spill dong buat teman-teman yang di rumah. Beda kuliah 1 dan S2 mungkin lebih ke relasi kali ya Kak, karena di sini aku kuliah udah nggak sama teman seumuran lagi nih. Iya. Aku punya teman dari berbagai kalangan umur dan juga variasi latar belakang itu bervariasi kayak gitu. Dan di sini aku tuh punya peluang untuk sharing experience karena beliau-beliau ini kan sudah terjun langsung kan Kak ke dunia kerja. Jadi aku lebih bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja gitu. Oke, itu kerennya teman-teman buat kuliah S2. Dan Vinda, terima kasih banyak sudah hadir di MMA Talks kali ini. Terima kasih sudah mau menginspirasi Agrivision di rumah. Pokoknya sukses buat kuliahnya. Amin. Semoga cepat sidang skripsi, cepat wisuda S1 Amin. dan semangat buat nyusun tesisnya nanti. Amin. Untuk mengakhiri video kita kali ini, kasih dong closing statement atau quotes dari Vinda buat teman-teman Agrivision. Oke, mungkin aku mau pesan aja ke teman-teman semua untuk selalu jaga kesehatan mental dan fisik, karena gimana ya, isu mental health tuh sekarang ada di mana-mana ya Kak, dan kesehatan itu merupakan yang paling utama gitu. Jadi ketika teman-teman ada masalah mungkin bisa banget diceritain di kanan kirinya, karena percaya aja teman kanan kiri belakang depan tuh support dan sayang sama kalian gitu. Jadi jangan di-keep sendiri. Terus kemudian jangan lupa juga buat berbuat baik kepada sesama manusia, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Oke, itu dia quotes dari Vinda yang akan mengakhiri podcast kita kali ini. Pokoknya buat teman-teman Agrivision di rumah, sampai jumpa di podcast MMA Talk selanjutnya. Dan kalau teman-teman rasa video ini sangat inspiratif, jangan lupa share ke teman-teman dan klik tombol like-nya. Dan kalau kalian punya pertanyaan, bisa sekali untuk tulis di kolom komentar atau chat di sosial media MMA UGM. Sampai jumpa di MMA Talks berikutnya. See ya teman-teman.